Hai Moms, kembali lagi bersama Moms Talk. Saya Nisa Bella Rosadi, biasa dipanggil Bella. Halo dok. Halo Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat Alhamdulillah sehat. Dok, pernah dengar nggak pepatah tak kenal maka tak sayang? Oh iya. Bener kan? Biar Dokter Pitra banyak yang sayang, silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Halo Moms, Paps. Saya Dokter Pitra, dokter spesialis anak. Hari ini mau diskusi ya? Iya, sharing ya, sharing ilmu. Iya. Kolik sendiri itu satu kata yang awam untuk mama-mama muda, mama-mama baru seperti new moms gitu ya, moms ya. Tapi New bikin moms. insecure ya kata kayaknya ya. Kayak gitu kan, kayak sesuatu yang genting gitu. Kolik sendiri itu apa sih, Dok? Oke. Jadi sebutannya kolik ya, tapi kalau misalnya kita sebut di dunia medis namanya kolik infantil ya. Oh gitu ya. Kolik infantil itu sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya tuh excessive crying atau menangis berlebihan gitu ya. Oke, baik. Akibat rasa tidak nyaman pada bayi kayak gitu ya. Oh baik. Jadi rewel, irritable ya, tidak bisa ditenangkan kayak gitu ya. Jadi kalau Nangis kita temui terus ya, kondisi Dok, gitu, ya. iya Betul. biasanya panik kan kalau seperti itu ya, Apalagi new moms ya, Dok benar, ya. anak Aduh. pertama Anak masih bayinya masih merah lah muda ya. banget. Iya. Iya. Nah, penyebab kolik pada bayi itu apa, Dok? Jadi penyebab kolik pada bayi itu sebenarnya banyak, tapi kita harus membedakan ya, apakah ini sebuah penyakit organik atau ada sebab jelasnya, atau memang benar sebuah kolik infantil ya, yang setelah kita singkirkan penyebab organiknya atau penyebab penyakitnya ya. Tapi kalau misalnya di penelitian itu alergi susu sapi, intoleransi laktosa, kemudian bonding yang tidak kuat pada ibu dan anak, itu bisa menyebabkan kolik infantil seperti itu. Kolik sama kembung itu satu hal yang sama atau beda, Dok? Kalau kolik itu harus memenuhi gejalanya ya. Memang kembung itu bisa merupakan gejala dari kolik. Gejalanya. Iya, tapi kembung sendiri apakah kolik itu tidak, karena kolik itu harus memenuhi beberapa gejala. Baik, berarti ya moms, kembung dan kolik itu sangat berbeda. Kalau kolik pasti gejalanya kembung, tapi kalau kembung belum tentu kolik ya, Dok ya. Seperti itu. Benar. Nah, kolik sendiri biasanya umur berapa bayi mengalami kolik itu, Dok? Oke. Umur bayi bisa mengalami kolik itu sekitar umur 6 minggu sampai 4 bulan paling tingginya ya, tapi tidak menutup kemungkinan di luar umur itu bisa, namun memang insiden tertinggi adalah pada usia 6 minggu sampai 4 bulan. Baik. Begitu. Saya itu ada pengalaman, Dok. Jadi anak saya ketika usia 2 bulan itu mulai masuk maghrib nyampe jam 11 malam itu nangis rewel pol gitu. Awalnya kan karena saya new moms ya, Dok ya, kayak nggak ngerti ini kenapa sih gitu kan. Ternyata setelah upgrade ilmunya, belajar, oh ternyata ini kena kolik. Benar. Gitu. Nah, tadi kan disebutkan ya, nangisnya sore menjelang malam. Betul. Nggak cuma di Indonesia, ternyata di dunia kolik itu memang jam-jamnya atau memasuki jam sore menjelang malam itu memang tinggi-tingginya kejadian kolik gitu. Jadi kalau di orang Indonesia mungkin bisa jangan-jangan kena mitos ya. Bener. Aduh, ini anaknya keganggu kena sawan, gitu. Ya kan, ya ternyata nggak di Indonesia juga, di luar negeri itu juga sama, sore sampai malam. Itu emang ada hubungannya ya, Dok ya, sawan karena malam dan kolik ya, itu. Iya, jadi memang jam-jam tersebut ya, jam-jam mungkin ada faktor ketidaknyamanan bayi itu juga sangat berpengaruh. Benar, ya, iya, karena anak saya itu saya gendong, saya apa-apain nggak bisa, Dok. Bener-bener dia ngerasa nggak nyaman dan nangis gitu loh. Iya. Durasinya ya mau maghrib nyampe jam 11 malam terus itu nangis. Betul. Iya, nggak pernah siang gitu, nggak. Siang dia tidur enak aja kok, malam-malam kayak gini nih gitu. Iya, memang itu sangat kondisi yang membingungkan orang tua. Benar. Ya, karena nggak cuma orang tua, extended family-nya, neneknya, kakeknya ikut menimbrung untuk mengatasi gimana nih bayinya biar cepat. Dan biasanya kalau nenek gitu bilangnya sawan tuh itu tadi ya, Dok ya. Tetangga juga ya. Iya, tetangga juga nih, ikut-ikut aja nih dia gitu. Iya. Nah, untuk berapa lama, Dok, bayi bisa mengalami kolik? Oke, nah ini masuk ke ini aja ya, masuk ke gejala utama atau tanda yang bisa kita tentukan ke anak ini kolik atau tidak. Jadi yang tadi saya bilang excessive crying atau tangisan berlebihan itu harus memenuhi gejala, yaitu
lebih dari 3 jam dalam 1 hari, 3 jam. dalam 1 minggu lebih dari 3 hari, ya, dan lebih panjangnya lebih dari 3 minggu, ya. Jadi rule of three kalau orang-orang bilang ya. Baik. Rule of three. Jadi kalau misalnya anaknya nangis, ada kan anak mungkin nanti ada dijelaskan juga ya, beda setiap tangisan gitu ya. Oh benar-benar. Beda setiap tangisan. Nah kalau ini anaknya nangis ya, terus kemudian kan kalau anak nangis harusnya bisa ditenangkan. Kalau ini tidak bisa ditenangkan ya, jadi panjang nangisnya. Iya, kadang-kadang dia berhenti sendiri tapi nanti beberapa lama lanjut lagi. Nah itu kalau kita potong-potong dan tambahkan durasinya, digabung lebih dari 3 jam dalam 1 hari sudah. Dan tadi memenuhi ya 3 hari dalam seminggu dan lebih dari 3 minggu, itu sudah memenuhi namanya kolik infantil. Betul, ya. Baik. Nah selain kembung tadi ya dok ya, gejala apa lagi nih dok yang mungkin bisa langsung ditemuin, oh ini kolik gitu di bayi apa dok? Kadang-kadang kolik sendiri gejalanya itu tidak jelas atau tidak spesifik, ya. Kita nggak tahu nih anak nih nangis karena nangis lapar, apa nangis nyeri, apa nangis kenapa gitu ya. Jadi memang tandanya tadi excessive crying, kemudian kadang-kadang membentuk postur-postur tertentu seperti tangannya diangkat ke atas ya, kemudian didekatkan pada perut, kadang-kadang dia menengkukkan perutnya kayak gitu ya, mencoba untuk menyamankan dirinya sendiri tapi gagal sehingga makanya dia akan menangis seperti itu ya. Jadi kalau gejala khasnya memang tidak ada. Ya gitu karena memang bayi itu bisanya nangis ya dok ya, mau lapar pun juga nangis, pipis pun juga nangis, jadi sulit untuk ditemuin ya dok ya. Benar, harus langsung konsultasi ya dok ya. Jadi seperti itu kalau misalnya menemukan kira-kira anaknya seperti itu, tadi kalau memenuhi gejala langsung bawa ke dokter. Ya, pokoknya jadi intinya tuh kembung tuh nggak melulu soal gejala kolik kan dok. Sebagai tambahan kadang-kadang kalau mamahnya mengatakan kembung gitu ya, kembungnya sendiri tuh sebenarnya gini, benar kembung atau tidak, karena proporsi badan pada bayi itu perut memang terlihat lebih besar. Iya. Jadi kalau berdasarkan kembungnya, oh karena perutnya tampak lebih besar membumbung gitu, ya belum tentu juga, karena harus diperiksa. Benar ya, kami lakukan periksaan ya, dokter anak atau dokter atau tenaga kesehatan lainnya, apakah memang itu benar kembung atau tidak. Kalau gitu. Kembung yang dipukul duk itu kembung iya. Dok? Sebenarnya kalau perut kita lakukan namanya itu tindakan perkusi ya, seperti pemukulan lembut gitu ya, sehingga menimbulkan bunyi tung-tung gitu ya. Itu memang sebenarnya normal gitu. Ya. Normal jadi kalau kadang kita mukul-pukul sendiri gitu, bunyi-bunyi sendiri, panik-panik sendiri. Iya betul. Jadi cara satu-satunya untuk mengetahui bayi kolik atau tidak ya mending dibawa konsultasi. Benar. Ya. Kalau kira-kira gini, benar. Kalau kira-kira mamahnya sudah tidak bisa menangani, artinya dalam arti kan kolik ini efek sosialnya adalah ansietas pada mamahnya ya, jadi kecemasan gitu ya. Iya. Kalau memang sudah cemas ya, tidak bisa menangani, anaknya tidak bisa ditenangkan, nggak apa-apa dibawa aja untuk memastikan bahwa tidak ada penyakit organik penyebab dari kolik itu sendiri. Gitu. Nah karena bayi tadi bisanya cuma nangis ya, baru bisanya cuma nangis nih. Untuk membedakan ini tangisan kolik, tangisan lapar, itu apa dok pembedanya? Bayi itu nangis ada banyak hal, ada yang karena lapar, ada yang karena tidak nyaman ya. Karena lapar pun ada beberapa fase tangisan ya. Tangisan pertama fase pertama lapar itu masih noleh kepala, kemudian membuka mulut, sampai fase ketiga mulai menangis, dan fase keempat sudah tidak bisa ditenangkan ya. Bisa juga kalau bayi menangis itu mungkin tidak nyaman, seperti popoknya penuh. Betul, ya. Iya. Atau suhu lingkungan yang tidak nyaman buat bayi, panas gitu, terlalu panas atau jangan-jangan terlalu dingin gitu ya. Nah, singkirkan dulu sebab-sebab itu. Oh, anaknya tahu dari mana lapar ya kan, kita sudah tahu nih pola-pola menyusunya. Oh, setiap 2 jam sekali atau 3 jam sekali anak itu akan minum ya. Artinya kalau menangisnya itu sudah mendekati jam itu, coba pikirkan apakah itu lapar. Gitu. Kalau di luar jam itu, pikirkan apakah tidak nyaman. Kalau misalnya tidak nyaman, kita ganti popoknya atau kita sesuaikan suhunya, kemudian dia bisa kita tenangkan, ya artinya bukan kolik. Benar. Jadi kayak
hal pertama yang harus dilakukan mom semua yang di rumah adalah ngecek suhu, ngecek pampers, jam makan, udah waktunya minum susu atau belum. Kalau sekiranya semuanya sudah dilakukan ternyata masih nangis, bawa ke dokter ya dok ya. Dan tetap tenang. Tetap tenang. Saya dulu panik loh dok, ini gimana ini gitu. Terus kan nonton podcast ini ya. Oh jadi biar tenang. Terus untuk ini nangis karena kolik itu bisa ditenangkan dengan kita susuin gitu nggak dok? Ya gini, kalau misalnya tadi, kalau dia tidak lapar, kalau bukan karena lapar ya nggak bisa gitu. Tetap nggak bisa ya dok ya. Jadi karena memang kadang-kadang bahkan untuk mengenyot saja bayinya kadang-kadang menolak mungkin karena memang penyebabnya bukan karena lapar gitu. Betul. Karena kita orang dewasa aja kalau lagi sakit disuruh makan juga menolak ya dok ya, kayak ngamuk ya. Iya, nggak nyaman nih kalau disuruh makan kan gitu. Iya. Betul. Terus biasanya waktu-waktu bayi mengalami rasa nyeri, nah itu di waktu-waktu apa dok? Ya sebenarnya tadi itu ya, kolik tuh juga bukan nyeri, pasti nyeri gitu ya, bukan ya. Jadi tidak nyaman sebenarnya ya, saya mau mengkoreksi. Jadi mungkin rasa tidak nyaman itu yang tadi saya bilang timbulnya paling seringnya adalah sore menjelang malam ya. Kayak tadi ya dok ya. Betul. Dan tenang, bukan hanya di Indonesia saja ya, ternyata di luar negeri kayak gitu juga. Di seluruh dunia. Jadi bukan karena gangguan dari sawan, bukan sawan ya. Jadi emang jamnya tuh kok ngepasinnya pas malam ya. Betul. Bukan karena emang sawan. Betul. Nah dok, biasanya nih nyeri kolik itu timbul hilang pada bayi atau timbul hilang terus nangis lagi, hilang nangis lagi, itu berapa jam sekali dok? Emang ada durasinya nangis terus atau emang nanti akan ada dia saat diem gitu nggak dok? Ya memang hilang timbul kayak tergantung juga, jadi banyak faktor. Jadi ada yang terus menerus menangis sampai jangka waktu berapa lama, ada yang tadi itu dia mereda sendiri, namun kemudian baru kena stimulasi dikit, kedengar suara, kebangun, nangis lagi kayak gitu ya. Jadi hilang timbul sih sebenarnya. Tetap hilang timbul ya dok ya. Jadi emang untuk menghitung durasinya tadi seperti yang dokter bilang digabungin kan ya. Dia nangisnya terus diemnya nangis lagi, itu berapa lama digabungin? Itu setelah 3 jam ya dok ya? Sehari 3 jam itu bisa dibilangin kolik. Baik. Kan kadang-kadang kita nggak terlalu ngeliatin jam gitu ya, cuman kita bisa mengira-ngira tadi nangis yang pertama 20 menit nih, kemudian dia sempat berhenti sempat diam, tidur, nangis lagi 30 menit ya, tinggal ditambahkan aja dalam sehari dia bisa berapa jam. Betul, nangis 24 jam itu. Iya, ada ya dok? Ada nggak bayi yang nangis 24 jam dalam gitu? 24 jam itu berapa jam dia menangis tadi gitu. Itu tapi emang nggak ada ya dok, kayak 24 jam dia pagi siang sore malam nangis terus karena kolik itu kira-kira ada nggak dok? Iya kan pasti ada fase ini dia lelah menangis, pasti kan ada berhenti ya dok ya. Betul. Kalau nyeri kolik sendiri dok itu ada di bagian mana? Itu ketidaknyamanan itu biasanya adanya di bagian saluran cerna di perut. Iya, di perut. Jadi makanya tadi ada beberapa posisi yang mungkin seperti anaknya tangannya mengangkat ke arah daerah perut, kakinya menekuk kayak gitu ya. Itu memang selalu ada di pencernaan atau bisa pindah-pindah dok? Nah, tadi disinyalir adalah sebabnya bisa merupakan sebuah alergi susu sapi atau intoleransi laktosa. Jadi sebenarnya ketidaknyamanan itu adanya di saluran cerna kayak gitu. Jadi penyebabnya ya emang ada di saluran cerna gitu. Iya. Ada beberapa yang mengatakan bahwa bayi yang menyusunya itu sebentar-sebentar, 5 menit lepas ya, kemudian 5 menit lagi lepas ya, itu beresiko mengalami atau ada bayi yang memang mengalami intoleransi laktosa karena kan memang 5 menit pertama dari ASI memang kandungan laktosanya tinggi seperti gitu. Itu ya. Padahal misalnya pada bayi tersebut ada gangguan enzim pencerna laktosa gitu ya. Itu juga menyebabkan ketidaknyamanan pada bayi karena menimbulkan produksi gas juga gitu. Jadi memang ketidaknyamanan itu harus dicari tahu sih sebabnya. Betul. Ya. Untuk bisa mengatasi. Baik, pertolongan pertama nih untuk para new moms di rumah yang anaknya sedang mengalami kolik itu apa dok? Yang harus dilakukan pertama kali? Iya, karena memang menenangkan bayi ini kan memang gampang-gampang sulit ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya mama yang mengalami kecemasan atau mengalami sudah tidak mampu untuk menenangkan, sebaiknya si anak ditenangkan oleh pengasuh lain, misalnya ayahnya, atau dicoba ditenangkan neneknya sambil mamahnya beristirahat dulu sejenak gitu ya. Karena dengan bayi yang kolik dipegang oleh mamah yang
udah lagi capek mentalnya, capek badan udah kalut gitu, gimana ya, cara menenangkan itu gitu bukan ya. solusi ya dok ya. Jadinya tadi ada sebab, salah satunya adalah bonding ibu dan anak. Kalau memang mamahnya kalut, anaknya juga sedang dalam kondisi kambuh-kambuhnya kolik ini, ya memang ini ya sebaiknya dibantu oleh pengasuh lain atau support yang dari support yang lain ya, dari orang-orang. Terus kalau ini tindakannya biar bayi tidak mengalami kolik itu apa dok? Untuk mencegah. Iya, mencegah ya memang pertama harus ini juga ya, harus aware. Kalau mencegah itu sebenarnya kan tidak tahu sebabnya apa, dalam arti spesifiknya apa, sehingga kalau mencegah memang ini ya lebih kepada deteksi dini. Anaknya kolik gitu ya, anaknya kolik, berarti apa yang harus dilakukan, membuat nyaman apa segala macam kayak gitu ya. Tapi kalau kita mencegah anak kita masih berapa minggu, mencegah nanti biar nggak kolik gitu ya, memang cukup sulit ya. Karena kalau misalnya penyebabnya alergi misalnya, contohnya ya, harus tahu dulu bagaimana resiko alergi di keluarganya, mungkin nggak anaknya alergi, seperti itu ya. Itu contohnya. Nah, kalau kolik sendiri itu bisa ditanganin dipijit gitu nggak dok? Jadi kayak pijit perut biar kentut itulah, biar keluar ininya kayak gitu, bisa nggak dok? Ada beberapa cara yang dikatakan pijat pada perut, tapi biasanya yang dilakukan oleh mamanya sendiri. Betul, ya. Ada yang menyebutkan metodenya I love you ya. Iya, saya pernah loh dok itu waktu gitu, masih anaknya masih bayi. Sebenarnya itu bukan pijat, kalau di Indonesia kan pijat tuh kayak mengurut gitu ya. Itu enggak, kalau itu hanya melakukan usapan lembut pada perutnya. Ya emang itu bisa mengurangi atau bisa memberikan rasa nyaman kayak gitu. Betul. Iya. Berarti pijat bisa dilakukan jadi cara salah satu untuk mengurangi rasa tidak nyaman bayi saat mengalami kolik ya dok. Betul. Nah, dokter sendiri pernah ada pengalaman nggak kayak ada pasien bawa bayinya kolik, terus setelah ditanganin dia masih ngerasa tidak nyaman kayak gitu, orang tuanya jadi kayak marah-marah karena kan orang tua nyumam, tahu sendiri kan dok, dia tuh kayak ngerasa bayinya itu wah banget. Pernah nggak dok ngerasa ada pasien yang seperti itu? Kalau rata-rata memang kalau kita udah datang kemudian kita edukasi ya, kita edukasi dengan mamahnya yang lebih tenang, itu sih tidak kembali lagi dengan kolik yang sama ya, gitu. Tapi kita juga pastikan kalau memang tidak ada penyebab penyakit lain ya. Aman nggak ada, oke, berarti kita edukasi bagaimana membuat rasa nyaman ya pada bayinya. Tapi kemudian datang lagi dengan keluhan yang sama sih tidak alhamdulillah. Berarti tetap emang jalan satu-satunya Mams yang di rumah harus konsultasi, jangan coba-coba yang lain ya dok ya. Betul. Anak 1 tahun ke atas itu masih bisa kolik nggak sih dok? Saya sih belum pernah tahu, tapi memang jarang ya, kasusnya jarang karena tadi berakhir di 6 bulan. Tetap berakhir di 6 bulan ya dok? Berakhir di 6 bulan. Artinya kalau misalnya sampai di atas 1 tahun masih ada keluhan seperti itu, ya kita harus singkirkan kemungkinan penyakit lain. Harus diobservasi ya dok ya? Karena kan berpengaruh pada saluran cerna itu ada pola defekasinya ya, anaknya ada reflux apa tidak ya. Baik. Seperti itu harus dilihat dulu. Baik, Dokter Pitra, terima kasih sudah dengan senang hati berbagi informasi, sharing soal kolik kepada mams semua yang ada di rumah. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Dokter Pitra. Iya, ini sangat bermanfaat dok untuk new moms pasti ini ya. Baik, untuk mams semua yang ada di rumah, terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa, ketemu di episode selanjutnya.